metafisikanya neoplatonik disebut transendentalisme. Karena fokusnya pada yang transenden, tidak yang imanen. Kayak yang ruhaniyah tadi loh. Kalau bahasa filsafat, transendentalisme itu percaya bahwa ada jenis pengetahuan, realitas yang lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh akal. Asumsinya transendentalisme itu selain akal kita ada intuisi, ada insight, ada inspiration. Jadi intuisi itu yang pengetahuan yang hadir dalam diri kita. Insight itu berarti pencerahan, tercerahkan. Proses tercerahkan itu kan proses yang tidak kita kontrol sendiri. Sadar apa enggak itu kan biasanya ada pemicunya. Tiba-tiba jadi cerah, tiba-tiba oh iya begitu. Nah itu namanya insight dan inspiration. Inspiration itu kamu lihatnya apa, munculnya gagasan apa. Itu kalau dalam agama semuanya diatributkan itu semua dari Allah. Cuma gaya ini namanya gaya transendentalisme. Cirinya apa? Cirinya oversoul biasanya. Oversoul itu dunia ini punya modusnya sendiri, punya jiwanya sendiri. Manusia, alam, Tuhan itu semuanya saling terkait. Manusia mikrokosmos, alam makrokosmos, semuanya intinya adalah Tuhan. Gagasan-gagasan kayak gini namanya gagasan oversoul. Kita itu satu inti. Kadang-kadang disebut monisme, esensinya satu. Lawannya pluralisme. Kalau pluralisme esensinya banyak. Hari ini posmo itu yang lebih laku pluralisme. Ada banyak esensi di setiap sesuatu. Para filosof klasik, termasuk neoplatonis ini, lebih ke monisme. Esensinya satu. Meskipun manifestasinya banyak. Itu biasanya namanya oversoul. Terus segala sesuatu itu punya porsinya, punya perannya sendiri. Kejahatan itu lahir ketika porsi dan peran ini tidak dijalankan. Kalau manusia tidak lagi jadi manusia, maka yang lahir kacau, chaos. Kalau ayam tidak jadi ayam, kalau kambing tidak jadi kambing, ya mesti yang terjadi chaos. Kalau ditarik lebih detail lagi, kalau yang mahasiswa tidak berperan kayak mahasiswa, yang petani tidak berperan kayak petani, yang terjadi pasti kacau juga. Jadi yang ustadz kok malah jadi politisi, yang politisi kok malah jadi ustadz, yang kiai jadi artis, yang artis malah jadi kiai, oh itu mesti terjadi chaos. Tidak pada tracknya. Semua harus pada tracknya. Dan gaya ini namanya optimisme. Segala sesuatu itu baik. Yang jelek itu kalau porsi dan proporsinya tidak pas. Minum itu baik, kalau porsi dan proporsinya nggak sesuai, kurang apa lebih, jadinya jelek. Terus intuition individualisme. Individualis itu dalam hubungannya dengan pencerapan kebenaran. Jadi kebenaran itu harus dialami secara individual, tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa, udahlah kamu aja yang jadi anak soleh, aku anak biasa-biasa aja, nggak soleh-soleh amat. Nggak bisa. Ilmu itu harus dialami. Yaudah kamu yang alami, aku yang memahami. Nggak bisa. Jadi ya harus sendiri-sendiri. Nggak bisa dijalankan, diwakilkan. Aku diwakili ya, kamu aja yang sholat, nanti tak ajari teorinya sholat. Aku yang ngerti teorinya, kamu yang sholat. Titip salam sama malaikatnya. Dia ngerti kok, tidak bisa. Individual, harus dijalankan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, nature is truth. Kayak tadi, yang alami, yang sesuai tracknya, itulah kebenaran.
yang melenceng dari tracknya, yang melenceng dari yang alami-alami, itu biasanya sumber kekeliruan, ketidaktepatan. Manusia secara alami menikah. Nah, yang tidak nikah-nikah itu berarti tidak alami. Oh, itu sumber kacau biasanya. Sumber ruwet itu biasanya. Makanya hidup yang alami aja. Yo, kalau urusan belum dapat itu kan urusan lain. Yang penting ya tetap nyari, ya kan? Oke, ya jangan terus-terusan Pak. Pokoknya saya pasrah ya. Nggak, ya nyari. Kalau nggak dapat itu urusan lain. Ya kan begitu logikanya orang hidup. Sunatullah itu kan begitu, dikejar. Ya kamu belajar, perkara tetap dapat itu kan urusan lain. Ya kamu makan, perkara kok ndak kenyang itu ya urusan lain. Yang penting sudah makan. Saya sudah hidup sehat loh Pak, kok sakit itu urusan lain. Bukan berarti kalau gitu aku ndak usah hidup sehat aja Pak. Ya ndak, ya tetap hiduplah sehat. Sakit itu urusan yang lain. Jadi yang penting kita jalannya di track yang biasa-biasa. Saya sering bilang ya hidup ini memang ada sunatullah, ada kudratullah. Kita pedomannya sunatullah ini. Yang kudratullah, yang Allah intervensi itu tidak usah dipikir. Pak, saya boleh nggak Pak malas Pak? Kalau takdirnya pinter ya pinter. Tidak bisa. Pedomanmu harus sunatullah. Sunatullahnya kalau kamu malas, kamu akan susah. Bahwa ada orang yang malas kok sukses, itu kudratullah, Allah intervensi. Intervensinya Allah itu tidak bisa dijagakan. Apa dijagakan itu? Apa ya bahasa Jawanya dijagake, tidak bisa diandalkan. Itu suka-suka Allah. Kalau kamu nggak nyari secara sunatullah yang nggak dapat. Ya meskipun ada juga yang nggak nyari tiba-tiba dapat. Itu urusan lain. Itu intervensinya Allah. Jadi cara hidup itu rumusnya begitu. Cari yang natural dulu, yang sesuai hukum dulu. Hukum alamnya begitu, sunatullahnya begitu. Pak, kalau Allah mengizinkan saya nggak makan kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau Allah mengizinkan. Cuma rumusnya bukan begitu. Makhluk hidup harus makan. Jadi pedomani yang sunatullah ini. Ya kalau Allah mengizinkan kamu loncat dari lantai 20 juga ndak mati. Cuma jangan dijajal. Karena intervensinya Allah ndak bisa diandalkan. Itu suka-suka Allah. Oke, seandainya saya bunuh diri, kalau Allah nggak menadaikan saya mati kan nggak mati juga Pak. Enggak, sunatullahnya kalau kamu bunuh diri ya mati. Ini yang harus kamu pedomani. Bukan intervensinya Allah. Intervensinya Allah itu prerogatifnya Allah. Bukan kamu yang ngatur. Oke, jadi yang dalam kuasa kita, yang sunatullah ini, itulah yang kita atur.